Episode ke-15 dimulai dengan Dong-in muda yang mengingat bagaimana dia menemukan label nama Yeonjin setelah Sohee terjatuh. Di masa sekarang, Dong-in menyaksikan dukun itu yang berpura-pura dirasuki oleh Sohee. Namun ternyata dia benar-benar melihat Sohee yang sedang menyaksikan aksinya. Yeonjin yang melihat itu langsung ketakutan dan keluar dari sana setelah melihat dukun itu yang mati karena kutukan. Selanjutnya Yeonjin pergi menemui Hyun-nam dan menuduhnya telah menggunakan ibu Yeonjin untuk membunuh suaminya. Hyun-nam yang mendengar itu menamparnya sebanyak 2 kali. Dia mengatakan akan membalas perbuatan Yeonjin 2 kali lipat jika dia membuat masalah dengannya. Dia memberitahu Yeonjin bahwa dia tidak lagi takut padanya. Do-young melihat interaksi keduanya dan membayar orang-orang yang disewa Yeonjin karena telah memberitahu lokasinya. Dia memberitahu mereka bahwa Shin Yong-jun akan meninggalkan negara itu. Do-young memberikan pilihan pada Yeonjin. Dia harus meminta maaf kepada keluarga Sohee dan menerima hukumannya atau hubungan mereka akan berakhir. Seperti yang diharapkan, Yeonjin menolak untuk melakukan itu dan berkata jika dia tidak membunuhnya. Menurutnya pernikahan mereka berakhir di hari Do-young bertemu dengan Dong-in. Do-young mengucapkan selamat tinggal dan langsung menelpon pengacaranya. Keesokan harinya berita perceraian mereka menjadi berita utama. Media berspekulasi apakah skandal bully Yeonjin menjadi alasan pasangan itu bercerai. Yeojung bercanda bahwa dia tidak menyukai perceraian Do-young karena dia akan menjadi single. Jae-jun khawatir tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi kemungkinannya untuk mendapatkan hak asuh Ye-sol. Di tempat lain, Hye-jong khawatir ada kemungkinan jika Jae-jun akan kembali ke Yeonjin. Sarah adalah satu-satunya orang yang tidak peduli dengan itu. Dia mengabaikan curhatan Hye-jong dan akhirnya mereka pun bertengkar. Dia memberitahu Hye-jong bahwa dia hanya mainan dan memintanya untuk pergi. Di sisi lain, Hyun-nam membuang abu suaminya di laut. Dia kembali ke rumah dan menemukan ibunya Yeonjin yang sedang menunggunya dan memohon untuk berdamai. Namun Hyun-nam menolaknya. Akhirnya ibunya Yeonjin kembali ke rumah dan menemukan Dong-in yang sedang menunggunya. Dong-in memberikan pilihan, jika ibunya Yeonjin ingin bebas, dia harus memberikan label nama Yeonjin yang belum dia buang. Dia terkejut karena Dong-in mengetahui fakta itu. Dong-in memberikan nomor teleponnya dan mengatakan bahwa dia bisa berpura-pura memikirkan itu karena mencintai putrinya. Selanjutnya Sarah mengunggah video perundungan Yeonjin terhadap Sohee. Seluruh rekan kerjanya menatap dia dengan tatapan mencemooh. Kemudian bosnya datang dan menanyakan tentang berita itu. Dia mengaku melakukan perundungan tetapi tidak membunuh siapapun. Dia memberikan surat pengunduran dirinya dan pulang. Setelah sampai rumah, dia mencoba mencegah Ye-sol untuk melihat internet. Namun Ye-sol berkata jika dia sudah melihat semuanya. Dia bercerita jika teman-temannya menjauhinya dan bertanya apakah dia akan menjadi seperti ibunya. Dia berkata tidak lagi bangga padanya dan tidak ingin menjadi seperti dia. Selanjutnya terlihat Yeonjin yang mengadakan konferensi pers dan berkata bahwa dia tidak bersalah atas semua tuduhan itu dan akan menuntut penuduhnya. Dia berkata bahwa dialah yang korban karena selalu diteror oleh keluarga Sohee. Dia mengarahkan media pada fakta bahwa Sohee hamil di saat dia meninggal. Dia mengklaim bahwa Sohee bunuh diri karena tidak ingin menanggung kehamilannya. Para media yang mendengar itu berbalik mengasihaninya. Kemudian dia berkata ingin pergi ke pemakaman temannya, yaitu Myung-oh. Di saat itu polisi yang bertanggung jawab atas kasus Myung-oh mencari keberadaan Yeonjin. Dia pergi ke pemakaman Myung-oh setelah mendengar itu di konferensi persnya. Di pemakaman, keadaan menjadi tidak terkendali saat Hye-jong membagikan video Sarah yang tidur dengan Myung-oh di grup chat mereka. Pada awalnya Sarah mengira itu adalah perbuatan Yeonjin. Tetapi di saat Hye-jong mengejeknya, dia menyadari bahwa Hye-jong adalah pelakunya. Dengan marah dia mengambil pensil yang dia gunakan untuk mengikat rambutnya dan menusuk leher Hye-jong. Semua orang termasuk wartawan kaget melihat penyerangan itu. Polisi pun tiba di sana dan menangkap Sarah sementara Hye-jong dilarikan ke rumah sakit. Ibunya Sohee juga muncul di tempat itu dan dengan emosi melempar makanan ke foto Myung-oh. Sebelum adegan penusukan, Jae-jun pergi meninggalkan pemakaman dan pergi ke klinik Yeojung. Dia bertanya tentang tubuh Sohee yang berada di rumah sakit umum Jo. Dia penasaran jika tubuhnya diautopsi apa isi perutnya akan ikut keluar. Jae-jun khawatir tentang apa yang akan ditemukan polisi jika mereka melakukan autopsi. Setelah dia pergi,
Yojung menelpon Dong-in dan memberitahunya bahwa mereka salah selama ini. Bukan Myung-oh yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Sohee tetapi Jae-jun. Adegan selanjutnya terlihat Do-young yang sedang bersiap untuk memindahkan Ye-sol ke luar negeri. Dia memecat pengasuhnya saat ini. Dia datang ke sekolah Ye-sol dan melihat Ye-sol yang sedang dijauhi temannya. Do-young pun memanggilnya dan seketika Ye-sol menangis sambil meminta maaf pada Do-young. Namun Do-young mengatakan bahwa semua itu bukan salahnya dan menghiburnya. Dong-in pergi ke rumah sakit dan mengetahui fakta bahwa Do-young membayar semua tagihan rumah sakit Sohee. Saat dia pergi, Ibu Yojung melihatnya dan mengawasinya diam-diam. Dong-in kemudian bertemu dengan Hyun-nam dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Kontrak mereka berakhir dan dia berharap Hyun-nam bisa hidup dengan bahagia. Hyun-nam memberinya telur rebus sebagai hadiah perpisahan dan bertanya-tanya seperti apa Dong-in muda sebelum dia disakiti oleh dunia. Dong-in mencoba mengingat hari-hari ketika dia masih muda dan bahagia. Sebelum Yeonjin datang ke dalam hidupnya. Selanjutnya terlihat Hye-jong yang sedang berbaring di rumah sakit. Dokter berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan pita suaranya. Mereka harus menunggu keajaiban jika ingin pita suaranya kembali. Dokter memberitahu Jae-jun bahwa kemungkinan besar dia akan bisu sepanjang hidupnya. Setelah mendengar itu, Jae-jun mencampakkannya dan bertanya apakah dia harus mengirimkan barang-barangnya. Hye-jong marah dan melempar barang-barang di dekatnya karena Jae-jun meninggalkannya di saat dia sedang membutuhkannya. Di berita terlihat Sarah yang ditangkap atas percobaan pembunuhan dan ayah Sarah yang ditangkap karena penggelapan dana gereja selama 20 tahun. Dong-in yang ada di rumah sakit mendapat telepon dari Yojung yang memberi selamat padanya karena berhasil membalaskan dendamnya. Melalui percakapan mereka, terlihat bagaimana mereka mendapatkan tubuh Myung-oh dan meletakkan DNA Yeonjin di bawah kukunya. Yojung sedang dalam perjalanan ke penjara untuk interview kerja sebagai petugas medis. Setelah itu, dia bertemu dengan pembunuh ayahnya. Yongchon bercerita alasan dia membunuh ayahnya. Dia menyalahkan Do-young. Di saat semua dokter menolak untuk mengobatinya, ayah Yojung bersedia melakukan itu. Namun dia mendengar obrolan ayah Yojung yang membatalkan rencana makan malam mereka dan menyuruhnya untuk tidak memakan mie instan. Yongchon marah melihat ayah Yojung yang sangat peduli dengan putranya dan memutuskan untuk membunuhnya. Sayangnya Yojung tidak diterima di tempat itu karena dia keluarga korban. Dia pulang sambil menangis memikirkan kata-kata Yongchon. Bersamaan dengan itu, polisi mendapat laporan hasil DNA Myung-oh dan menyadari bahwa DNA itu sama dengan DNA yang ditemukan di bukti korek api Sohee. Mereka dengan cepat mengumpulkan semua orang yang terlibat untuk mendapatkan sampel DNA yang lain. Sementara itu Yeonjin mendapat pesan dari Dong-in yang memberitahunya bahwa dia adalah orang yang mengirim label namanya ke polisi. Dia mengundang Yeonjin untuk bertemu dengannya. Namun di sana ada ibunya yang sedang menyerahkan label namanya ke Dong-in untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dong-in berkata di saat Yeonjin memanfaatkan ibunya dan juga mengoceh tentang keluarga adalah pelaku utama. Dong-in ingin Yeonjin merasakan hal yang sama dan melihat seberapa jauh dia akan dibuang oleh keluarganya. Setelah Dong-in pergi, Yeonjin mulai menangis dan merengek sambil bertanya kepada ibunya mengapa dia mengkhianatinya. Selanjutnya Dong-in mendapat telepon yang memberitahunya jika ibunya Sohee pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di saat Dong-in tiba di rumah sakit, dia terkejut mengetahui fakta bahwa Yojung selama ini adalah wali sah dari ibunya Sohee. Episode ke-15 pun selesai. Episode 16 dimulai. Dong-in mengetahui fakta baru jika Yojung selama ini sudah tahu tentang Sohee, bahkan sebelum bertemu dengannya. Yojung bercerita di saat mereka tidak sengaja dirawat bersama. Dia mengikutinya dan melihat Dong-in yang sedang berdiri di depan kamar mayat. Kemudian saat Yojung ingin memberikan resep obat, dia melihat salinan kartu pelajarnya yang ternyata seumuran dengan Sohee. Yojung berkata dia telah mengetahui tubuh Sohee yang berada di ruang pendingin karena ayahnya. Sejak awal dia tahu kenapa Dong-in ingin memanfaatkannya. Namun dia terkejut ketika Dong-in pergi alih-alih memanfaatkannya setelah belajar permainan Go bersama. Dia bertanya mengapa Dong-in pergi saat itu. Dong-in mengaku bahwa ibunya Sohee memberitahunya tentang apa yang terjadi pada ayah Yojung. Dia merasa egois jika memanfaatkan seorang korban untuk membantunya. Mereka pun berbaikan dan Yojung berjanji untuk membantunya sampai akhir. Selanjutnya Dong-in mengunjungi Hye-jong. Dong-in bertanya apakah dia ingin membalas dendam pada Jae-jun.
Dia menawarkan hal itu karena berterima kasih telah membantunya menangani Sarah. Setelah itu Hye Jong pergi ke tempat Jae Jun untuk mengambil barang-barangnya. Saat melihat Jae Jun yang merasa tidak bersalah, dia memutuskan untuk mengganti obat tetes Jae Jun seperti yang diperintahkan oleh Dong In. Selanjutnya Shin Yong Jun mendapat karmanya saat dia diserang oleh anak buahnya. Mereka membunuhnya dan berencana untuk membuang tubuhnya. Di tempat lain, Yeon Jin terlihat depresi setelah menerima label namanya. Kemudian dia menerima pesan yang berisi video di mana dia membunuh Myung-oh. Dia bergegas ke sana dan menemukan polisi yang telah memeriksa tempat itu sebagai TKP pembunuhan. Yeon Jin pun segera ditangkap. Ternyata Dong In lah yang mengirimkan video itu. Dia juga yang mengirimkan lokasi itu ke polisi dengan laporan anonim. Terlihat Jae Jun mengunjungi sekolah Yesol dan mencoba menjelaskan bahwa dia adalah ayahnya. Namun dia terlambat karena Yesol sudah pergi dan pindah ke luar negeri. Dia segera menelpon Do Young tetapi nomornya tidak aktif. Dengan marah dia menelpon Dong In dan memakinya sambil bertanya tentang Yesol. Saat sedang mengendarai mobil, penglihatan Jae Jun semakin memburuk. Dia menggunakan tetes mata yang Hye Jong tukar. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat dan ada truk yang menabrak mobilnya. Dia mengalami kecelakaan. Sementara itu, Dong In bertemu dengan polisi yang mencurigainya tentang kematian suami Hyun Nam. Polisi itu yakin jika ibunya Yeon Jin membunuhnya karena suami Hyun Nam memerasnya. Dia juga yakin bahwa Dong In memiliki peran penting karena riwayat telepon Hyun Nam yang kebanyakan berasal dari Dong In. Tetapi dia tidak memiliki bukti penting untuk membuktikan klaimnya. Selain itu Dong In juga tidak melanggar hukum apapun. Ibunya Yeon Jin sendiri yang memilih untuk membunuh pria itu. Dong In berterima kasih kepada polisi tersebut karena telah mendengarnya. Polisi itu meminta maaf karena sudah terlambat selama 18 tahun untuk menyelesaikan kasusnya. Di penjara Yeon Jin menandatangani surat perceraiannya dan Do Young menasihatinya untuk menyewa pengacara yang baik. Dia bertanya kemana Do Young pergi dan Do Young mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Inggris. Yeon Jin bertanya apakah dia bisa menulis surat kepada Yesol tetapi Do Young mengabaikannya. Di sisi lain, Hyun Nam memberi Song Hye mobil yang didapatnya dari Dong In. Dong In ingin dia memiliki mobil itu. Hyun Nam juga mengantarkan tas berisi uang kepada mantan guru dan perawat yang telah membantu Dong In. Selanjutnya terlihat Dong In yang mengajak Yo Jung untuk pergi ke laut bersama. Mereka pun bersenang-senang. Sayangnya ketika Yo Jung pergi ke minimarket, Dong In menelponnya dan mengucapkan selamat tinggal. Yo Jung bergegas keluar untuk mencarinya tetapi Dong In sudah tidak ada di sana. Di adegan selanjutnya, Dong In mengunjungi Yeon Jin di penjara. Dia senang akhirnya balas dendamnya tercapai. Dia memberitahunya jika dia ingin Yeon Jin selalu mengingatnya dan menyesali hidupnya setiap hari. Dong In juga berkata jika dia akan sakit hati. Yeon Jin bertanya kenapa dia harus sakit hati karena dia tidak akan merasakan hal itu. Dalam kilas balik, terlihat Myung-oh yang memanggil Gyeong-ran dan meminta bantuannya setelah dipukul oleh Yeon Jin. Ternyata dia tidak langsung meninggal. Namun karena Gyeong-ran yang takut dan trauma setiap kali mengingat Myung-oh yang melecehkannya, dia tanpa sengaja memukulnya hingga tak sadarkan diri. Beberapa hari setelahnya Gyeong-ran mengirim SMS meminta bantuan kepada Dong In dan mengakui perbuatannya. Dong In berjanji untuk membantunya tetapi meminta Gyeong-ran untuk selalu hidup dengan menanggung rasa bersalah. Dong In meninggalkan Yeon Jin dan berkata dia akan berdoa agar dia menjalani kehidupan yang mengerikan di penjara. Dia menolak untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Myung-oh. Terlihat Dong In yang sedang membakar semua foto yang dimilikinya serta mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dia mencoba bunuh diri di gedung terbengkalai tempat So Hee meninggal. Sebelum dia melompat, Ibu Yo Jung datang dan menghentikannya. Dia memintanya untuk menyelamatkan putranya dan memohon kepada Dong In untuk tidak melakukan itu. Karena jika dia bunuh diri maka dia juga akan membunuh Yo Jung. Ibunya Yo Jung mengetahui apa yang dialami Dong In dan berkata jika kematian bukanlah jawabannya. Dia memohon kepada Dong In untuk menyelamatkan Yo Jung dari neraka yang dibuat oleh Kang Yong Chol. 6 bulan kemudian terlihat Dong In yang tinggal dan menjadi biarawan di kuil. Di sana dia menjalin persahabatan dengan calon mertuanya Hye Jong. Dia memberitahu informasi soal Hye Jong dan sebagai imbalannya dia ingin memindahkan Yongchon ke penjara yang lebih ketat. Sementara itu, Yo Jung menghabiskan hari-harinya dengan mengharapkan kembalinya Dong In. Dia terkejut saat akhirnya Dong In kembali ke rumahnya.
Dia menuduhnya terlalu kejam karena meninggalkannya untuk kedua kalinya. Dong-in menawarkan diri untuk menjadi algojonya dan membantu untuk membalaskan dendamnya. Setelah kembali, Dong-in teringat bagaimana dia pernah bertemu dengan pemilik gedung apartemennya dan mengapa wanita tua itu selalu baik padanya. Ketika Dong-in ingin bunuh diri setelah seharian bekerja di tempat sauna, dia melihat wanita tua itu memiliki niat yang sama setelah kehilangan putranya dan menghentikannya. Dia mengirimkan surat kepada wanita tua itu dan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya juga. Dong-in melanjutkan hidupnya dengan Yojung dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Jae-jun setelah kecelakaan itu. Dalam kilas balik, terlihat Jae-jun yang berhasil selamat dari kecelakaan mobilnya. Namun karena matanya sakit dan tidak bisa melihat, dia kesulitan untuk berjalan. Terlihat seseorang yang mendorongnya hingga terjatuh ke semen yang masih basah hingga dia terkubur. Ternyata orang yang mendorongnya adalah Do-young. Sebelum memulai aksinya, Dong-in menghubungi Hyun-nam kembali untuk meminta bantuan. Hyun-nam yang selalu sedih karena merindukan anaknya menjadi bersemangat lagi setelah menerima pesan itu. Dong-in menjadi guru sukarelawan di penjara Jisan tempat Yongchon dipindahkan. Yojung pun mendapat pekerjaan sebagai petugas medis di penjara itu. Dia menggunakan posisinya untuk membantu tahanan lain dengan merawat saudara perempuannya. Sebagai imbalannya, Do-young meminta tahanan itu untuk membantunya karena dia pembantu di ruang tahanan tempat Yongchon dipindahkan. Episode berakhir dengan Dong-in yang mengunjungi makam So-hee sebelum mengemudi bersama Yojung ke penjara Jisan dan membalaskan dendam Yojung. Episode ke-16 pun selesai dan drama The Glory pun tamat. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.